يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hadis yang mulia yang menggambarkan ke kita sejatinya siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Semua orang pasti sangat senang untuk mendapatkan kebaikan. Semua. Dan semua orang sangat senang apabila dia diperlakukan dengan baik oleh seseorang. Dan ini merupakan fitrah manusia. Seorang akan sangat senang apabila orang menyambutnya dengan baik, dengan hangat, dengan penuh kesopanan, dengan penuh etika, dengan panggilan yang sangat lembut. Itu semua orang dengan fitrahnya menyukai hal tersebut. Namun yang lebih luar biasa adalah sahabat ini bertanya, kesopanan, etika, kebaikan, kebaktian, seharusnya kepada siapa kami berikan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ya kepada ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kepada ibumu. Untuk kali ketiga sahabat itu bertanya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi tetap menjawab, kepada ibumu. Baru yang keempat Nabi SAW menjawab, kepada bapakmu, kemudian yang terdekat, kemudian yang dekat. Sehingga di dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwasannya bakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada bakti kepada seorang ayah. Lantas timbul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sang ibu memiliki 3 kali bakti yang harus dipenuhi oleh seorang anak daripada seorang ayah? Mari kita lihat pada proses sampai anak itu lahir ke dunia, atau sampai anak tersebut dapat mandiri dengan hidupnya. Mari kita sejenak melihat ke belakang apa yang terjadi. Sejatinya seorang ibu memiliki usaha yang demikian besar yang langsung bersinggungan dengan seorang anak. Ibulah yang mengandung seorang anak. Mulai dari awal kehamilan sampai semester akhir kehamilan, ibu yang merasakan semua kesulitan dan tantangan itu. Semua kita mengalami dan semua kita tahu, karena kita semua telah memiliki seorang anak, baik itu seorang ayah, apalagi seorang ibu sangat paham betul bagaimana posisi atau kondisi yang dialami bagi seorang ibu yang sedang hamil. Di awal kehamilan, sang ibu akan merasakan sebuah perubahan yang luar biasa pada dirinya. Muncul kemualan, rasa mual, muncul rasa yang tidak enak. Semua dia rasakan di awal kehamilan. Susah makan, susah minum, semuanya terasa tidak enak, pilih-pilih makanan, walaupun dia tahu dia harus mengkonsumsi makanan yang cukup gizi dan vitaminnya, namun semuanya tertolak karena rasa mual yang ia lakukan atau yang ia alami. Setelah rasa mual itu berlalu, maka masuklah pada fase kedua. Anggota-anggota tubuhnya mulai berubah. Perutnya mulai membesar. Kemudian dia juga memiliki kebiasaan yang baru. Lebih sering ke kamar mandi untuk buang air. Karena tekanan dari sang bayi yang mulai besar menekan organnya yang menyebabkan dia menjadi lebih sering buang air. Tidur pun mulai susah. Mencari posisi yang nikmat atau yang cukup untuk memberikan tempat yang enak dan pas untuk istirahat. Kehamilan pun bertambah besar. Sampai akhirnya sang ibu sulit untuk berdiri, merasakan sakit yang luar biasa pada pinggangnya. Kakinya pun mulai bengkak.
Berjalannya pun mulai tertatih-tatih. Ini semua proses langsung dialami oleh ibu karena sebab hadirnya bayi yang ada di perutnya. Ternyata penderitaan seorang ibu tidak berhenti sampai di situ. Sang ibu masih harus berjuang. Tepat 9 bulan, 10 hari, atau yang dikenal dengan hari perkiraan lahir, atau hari kelahiran, sang ibu harus berjuang. Dengan kondisi tubuhnya yang lemah, yang bertambah lemah. Dia harus berjuang untuk mengeluarkan bayinya dari perutnya. Mempertaruhkan nyawanya. Sebagian besar dapat melaksanakan hal ini dan selamat. Namun sebagian yang lain harus gugur dan meninggal. Bisa jadi anaknya selamat atau anaknya tidak selamat dan sang ibu pun tidak selamat. Perjuangan ini langsung dirasakan oleh seorang ibu dan tidak pernah dirasakan oleh seorang ayah. Bagi seorang suami yang pernah menemani langsung istrinya melahirkan dengan kelahiran normal, dia akan tahu persis bagaimana perjuangan hidup dan mati dari seorang istri. Bagaimana perjuangan hidup dan mati bagi seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Dengan memperhatikan atau melihat langsung kejadian ini, seorang suami akan paham dan sangat mengetahui perjuangan sang istri. Sehingga ia tidak mudah untuk marah kepada istrinya. Sehingga sang suami tidak mudah untuk mencemooh istrinya. Sehingga sang suami tidak dengan mudah untuk dapat menghardik istrinya. Sang suami akan bertambah cinta dengan istrinya. Karena dia tahu persis bagaimana sang istri berjuang untuk melahirkan buah hatinya. Ternyata setelah melahirkan, perjuangan sang ibu tidak berhenti sampai di situ. Sesaat setelah ia melahirkan, dia memulai dengan perjuangan yang baru. Dia harus menyusui anaknya sendiri. Dalam kondisi lemah, baru saja dia melahirkan, datanglah bidan, datanglah dokter, membawa bayinya, dan langsung memberikan tugas baru. Ini anakmu, wahai ibu, segera beri susu. Allahu Akbar. Bayangkan, ketika seseorang baru saja melahirkan dan sangat ingin untuk istirahat, ingin dia tidur sebentar, namun tidak bisa. Dokter melarangnya jangan tidur dulu. Bidan pun melarangnya jangan tidur dulu sampai anaknya datang. Dan ketika anaknya datang, setelah dibersihkan oleh sang bidan, oleh sang dokter, dia harus menyusui anak. Ternyata perjuangan ini tidak berhenti. Perjuangan terus berlanjut. Sang anak pun terus disusui dengan pola sang bayi, tidur di siang hari, bangun di malam hari. Malam hari harusnya ibu istirahat, namun ternyata sang bayi bangun. Sang ibu harus mengalahkan rasa kantuknya. Sang ibu harus mengalahkan rasa lelah letihnya. Ketika siang hari, anak tidur, ternyata ibu memiliki peranan ganda. Dia harus mengatur rumah tangga. Dia harus menyiapkan makanan. Dia harus mencuci pakaian. Dia harus merapikan rumah. Dia harus melayani suaminya. Dia harus mempersiapkan semua yang dibutuhkan suaminya untuk pergi bekerja. Sang ibu. Sang suami dengan dalih bahwasanya dia yang bekerja di luar, menganggap dialah yang paling capek. Datang ke rumah ingin dilayani, dibuatkan teh manis, teh panas, disiapkan air hangat untuk mandi dan lain sebagainya, disiapkan pakaian ganti dan lain sebagainya, tanpa memperdulikan atau terkadang lupa bahwasanya sang istri belum punya waktu istirahat. Semua dihabiskan oleh seorang ibu untuk memperhatikan buah hatinya. Sedih ketika seorang ibu mendapati anaknya digigit satu saja gigitan nyamuk. Sedih bagi sang ibu ketika anaknya merasa demam, panas, tidak enak badan. Semua perjuangan ibu. 2 tahun tidak terasa, sampai akhirnya sang ibu dapat menyapi anaknya. Namun perjuangan ibu tidak berhenti sampai di situ. Masuk tahapan baru. Anaknya berumur 2 tahun, yang bisa bicara, yang bisa berjalan, yang bisa berlari, mulai bertanya segala sesuatu yang ia mau.
Tidak bisa dihentikan, lari sana, lari sini, pergi sana, pergi sini, pegang ini, pegang itu, coret sana, coret sini. Dan ibu dihadapkan dengan pilihan harus bersabar menghadapi anak ini. Dia tidak bisa marah, sejatinya dia ingin marah, tapi dia tahu ini anaknya sendiri. Maka dia tahan emosinya dengan segala kemampuan untuk menahan emosi tersebut. Kemudian anak itu banyak bertanya, ibu apa ini? Ibu kenapa begini? Ibu kenapa begitu? Itu semua ditanyakan oleh sang anak. Dan ibu tidak pernah membantah. Dan ibu tidak pernah mengatakan, saya tidak tahu. Dengan kata hardik, tidak pernah. Sampai anak itu bisa berjalan, makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Ini semua adalah peran langsung dari sang ibu. Walaupun ayah juga ada perannya, namun tidak selangsung apa yang dilakukan oleh ibu. Inilah salah satu sebab kenapa bakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada bakti seorang ayah. Belum lagi dengan sifat seorang ibu, yang notabene ibu adalah wanita. Ibu adalah seorang wanita yang lemah. Ibu tidak sekuat laki-laki. Ibu tidak setegar laki-laki. Fisiknya lemah. Namun di balik fisik yang lemah, dia sangat kuat dibandingkan laki-laki. Seorang wanita bisa kurang tidur. Saat anaknya bangun, dia bangun. Dibandingkan seorang ayah, saat anaknya bangun, sangat berat untuk bangun. Di balik kelemahannya terdapat kekuatan. Namun sejatinya wanita itu adalah lemah, ibu adalah lemah. Maka syariat datang untuk menggawangi atau membatasi atau melindungi seorang ibu. Jangan sampai sang ibu terzolimi oleh seorang anak. Maka diberikan bakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada bakti seorang ayah. Belum lagi sifat seorang ibu, seorang wanita. Yang mana hukum asalnya wanita adalah di rumah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikunna." Hendaklah wanita-wanita kaum muslimin itu menetap di dalam rumah-rumah mereka. Karena sifat wanita memang di rumah. Maka kejadian buruk yang terjadi itu sangat sulit untuk diekspos sampai keluar. Berbeda dengan laki-laki. Kalau ada sesuatu, dia dengan mudah untuk memberitahu dunia luar. Berbeda dengan wanita. Maka syariat datang untuk melindungi wanita dengan memberikan bakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada bakti seorang ayah. Agar anak-anaknya paham betul. Agar anak-anaknya memperhatikan betul kebaikan sang ibu.